warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping dari Salempak ayah kapuping kurang kompak sakali deui anu ngawaler salam simkuring pusimkuring didoakeun si paranjang umurna dina taat ibadah ka Allah secara istiqomah sampai akhir hayat meninggal dunia nanti dalam badan husnul khotimah. Sing digampilkeun milik rezekina dijebarkeun kalawan milik rezeki anu halal tur barokah kanggo ibadah. Sakali deui tiasa kompak. Mana suaramu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Mudah-mudahan sadayana jantan ahli sorga, dihampura dosa-dosana ku Allah, ditampi ku Allah sagala rupi amal kasayanana, amal solehna, amal ibadahna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Amma ba'da, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala ayatan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa
qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun wa qala ayudan an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisbaddin falyattaqillaha bin nisbil baqi rahul baihaqi sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anuku pribados dipihormat segenap keluarga besar Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Bapak Junen beserta Ibu Sarni. Kita doakan, kurang doakan kusadayana pamugi ieu Sohibul Hajah, Bapak Junen beserta Ibu Sarni. Wa Allah Subhanahu wa taala katut seluruh keluargana, putra putrina, cucu-cucuna sadayana pamugi ku Allah sing dipaparin umur anu barokah, harta anu barokah, kesehatan badan anu barokah, sareng hajatna sing barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anu kusim kuring dipihormat segenap para tuan-tuan guru, para masayikh, para asatid, para muallimin anu aya di ieu wewengkon khususna al mukarram wal muhtaram guru urang sadayana Bapak Kiai Nahrudin nya lepat teh entar gini lepat wartosannya Pak Abah Ucek gini lepat wartosan al mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Nahrudin selaku Bapak pimpinan Pondok Pesantren Al Baqiyatus Sholihat urang doakeun mantena ku Allah sing dipaparin umur anu panjang nu barokah, sing tiasa mencetak para ulama di ieu kampung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, al mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Juhdi teka kantun tehilap kasadana aparatur pemerintahan desa setempat, desa Sukajaya ya teh kampungna kampung Cisewu. Menurut informasi nu katampi ku simkuring nyaeta informasi akurat di Bapak Abah Ucek Cisewu teh tina Cite Cai Sewu teh 1000 kumargi aya 1000 solokan leutik tina caina ngocor tumpek ka eta wahangan sehingga disebutkan Cisewu Cai 1000 maksudna eta wahangan teh caina bersyukur tina 1000 solokan anu ngocor ka eta wahangan itu nya Abah. Alhamdulillah menang ilmu di Abah Ucek ya. Urang doakeun khususna Abah Ucek dan keluarga sadayana guru-guru urang anu aya di ieu wewengkon Bapak Kiai Nahrudin, Bapak Ustadz Juhdi, Bapak Ucek sareng para asatid tu sanesna nada dihapunten goh pilihna teh kasebat namina. Urang doakeun sadayana guru-guru urang sing paranjang umurna, sing barokah umurna, sing senantiasa ka Allah dipaparin sehat anu barokah, digampirkeun segala urusana, dilancarkeun segala urusana, putra putrina ku Allah sing jateukeun putra putri anu sholihin sholihat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil khusus teristimewa aparatur pemerintahan desa tempat Bapak Lurah beserta seluruh perangkatna, seluruh jajaranna. Alhamdulillah dina wengi ieu urang kehadiran Bapak RW Didi Suryadi. Alhamdulillah urang doakeun mantena sing dipanjangkeun umurna selalu sehat. Amin. Bapak RT, Bapak Kadus, Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua MUI sadayana. Yang mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu
satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Juga rombongan yang mengiringi perjalanan saya, Bapak Jepri, Bapak Letkol Warsono, kemudian Bapak Pelda Sudani, kemudian Bapak Endang, siapa lagi ya? Bapak Rahmat, semuanya. Alhamdulillah, beliau orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, para pemuda, para pemudi anu hadir di nawang ieu, anu sadayana kusim kuring dipihormat, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentu tidak lain tidak bukan melainkan sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetap kagungan Allah Azza wa Jalla anu mikaulas mikanyaah mikadede ka hamba-hambana anu takwa kamantena anu istiqomah ngalakonan sagala parentahanana nebihan kana sagala laranganana, anu istiqomah ngahirupkeun ngamalkeun sunnah-sunnah rasulna, istiqomah ngamalkeun ajaran Islam anu parantos dicanda kumantenna. Anu mudah-mudahan acara dina wengi ieu nyaeta acara walimatul arus. Tadi saur Abah Ucek aya 3 istilah. Upami walimatul arus mah tadi terus jelaskeun ulah jelaskeun deui. Alhamdulillah dina wengi ieu urang ku Allah Subhanahu wa taala hakikatna dikempelkeun di ieu tempat dina raraga urang ngahadiran acara tasakuran walimatun nikah walimatul arus ananda kedua mempelai yang bernama Neng Email. Alhamdulillah Neng Email entos sok secara resmi, secara hukum agama maupun dari agama telah menjadi istri dari Ananda saha tadi Nisan ya. Kita doakan semoga Neng Email beserta suaminya Ananda Nisan oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu taat ibadah kepada Allah secara istiqamah, selalu disehatkan johir batinnya, jasmani rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dengan rezeki yang banyak, yang barokah untuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua sebagai pengantin baru yang akan meniti rumah tangga, semoga oleh Allah diberikan kemampuan untuk dapat membina rumah tangga yang samawa, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang senantiasa di dalam kesehariannya diliputi rahmat Allah, diliputi kasih sayang Allah, senantiasa berada dalam petunjuk Allah untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang nantinya dapat melahirkan keturunan putra putri yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang hadir seori sebenarnya di pipir-pipir tuh araya tuh. Mangga anu masih kayak di pipir lepet baik ka dieu kedah isin-isin. Hayu orang hadir sok sanaos Abah Ucek simkuring tiasa ngadeg teh. Simkuring biasa ceramah ngadeg. Upami calik teh asal teh asa dikurung. Upami ngadeg kan katingali kan tiluhur sausap utuh lebih ke handap sausap sapatu katingali di tengah saaya-aya. Mangga kalepet mangga. Anak muda terutama nih generasi penerus agama dan bangsa, ayo nggak usah malu-malu masuk. Kita bersatu di majelis ilmu yang mulia ini. Mangga Bapak silakan.
Tarundo San. dan Tarundo ya cuacana ya cuaca pitunduhun ya Duki. kira-kira ya sim kuring pada narosela ya ka sadayana dulur-dulur anu saroleha kinten-kintena saupamina teak masih kuring ngadugikeun tausiah Islamiyah mau jotul hasanah dia acara nu mulia kinten-kina 1 jam kinten-kintena ridho teh ikhlas teh moal iya moal ngagurutuk moal ambekan Rek. baik atuh ambekan ridhonya insyaallah semangat ngasih sorenya Kurang. Bapak Ibu sok sanaos ieu acarana acara tasakuran walimatun nikah walimatul arus Kurang. tapi ieu acarana diisi ku acara pangaosan saupamina teh mah bapak-bapak ibu-ibu sumping ti bumina masing-masing dongkap ke ieu tempat calik di ieu tempat ngupingkeun pangaosan kalawan diniatan thalabul ilmi diniatan hadir di majelis ilmu maka yakin pasti kurang sadayana anu aya di tempat bakal kenging mang pirang-pirang keutamaan bakal kenging mang pirang-pirang keistimewaan keuntungan dosa-dosa orang ku Allah dihampura ilmu orang ku Allah ditambah kalawan ilmu anu barokah anu disertai hidayah ilmu anu manfaat kanggo menyempurnakan ibadah orang ke Allah mudah-mudahan kalau barokahna orang hadir di ieu majelis ilmu mudah-mudahan segala urusan orang ke Allah digampangkeun dilancarkeun terutama putra putri orang sebagai generasi penerus bangsa agama dan negara semoga dijadikan generasi penerus yang soleh dan soleha amin ya Allah ya Rabbal alamin. Margi dijelaskeun dina hadis anu parantos diriwayatkeun ku Imam Al-Bazzar sareng ku Imam At-Tabrani an Abi Darda'i wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala lanya panjang pakai alif kenapa karena 2 orang qala jarang sih kebanyakan lamnya tanpa alif qala itu kalau 1 orang tapi oleh karena ini 2 orang yaitu Abu Darda dan Abu Hurairah yang berkatanya maka qala huruf lamnya menggunakan alif alifnya alif tasniyah alif yang menunjukkan makna 2 kalau menurut ilmu nahwu itu kata Pak Kiai dhamir muttasil barid alif tasniyah yang mengandung makna 2 orang jadi qala telah berkata Abu Darda dan Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la babut yata'allamuhu rajulu ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawwu'an wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijaja al-maut ijaja al-maut li talibil ilmi wa huwa ala hadhihi al-halah mata wa huwa syahid Rahul Bajar wa Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau bersabda sungguh satu bab ilmu dari ilmu agama yang disampaikan oleh ulama oleh habib oleh kiai oleh ustaz oleh guru kita sungguh satu bab ilmu dari ilmu agama yang dipelajari yang didengarkan yang dikaji kita hadir di majelis ilmu mendengarkan pemaparan ilmu agama satu bab dari ilmu agama maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawwu'a itu sangat aku sukai daripada sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Masya Allah ini fadilah luar biasa Bapak Ibu para pemuda para pemudi aki-aki dini ucang encing sadayana nu hadir dina wengi ieu upami dina
hatena dibarengan ku niat thalabul ilmi, hadir di majelis ilmu, sok sanaos dia acara di tempat hajatan, maka mudah-mudahan urang ku Allah dipaparin pahala ganjaran anu langkung saya, anu langkung afdol daripada sholat 1000 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, boleh saya bertanya? Apakah boleh saya bertanya? Boleh. Jawab jujur ya. Oke. Oke lah. Jawab jujur ya. Pokoknya jangan ada dusta di antara kita. Kita harus jujur, apalagi suami istri harus jujur. Suami kalaupun ingin menikah lagi jujur bilang sama istrinya, Hari. Iji kita beak atuh. Baik. Kira-kira bapak-bapak seandainya malam ini disuruh melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, harus tuntas malam ini. 1000 rakaat harus selesai malam ini. Dikasih hadiah 1 miliar, kira-kira sanggup nggak? Sanggup apanya? Sanggup ambil uangnya 1 miliar. Sholatnya kagak sanggup. Walaupun bapak ibu menjawab saya sanggup karena tergiur dengan hadiah 1 miliar, tapi saya yakin kita akan mampu untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat dalam 1 malam. Mau sanggup? Boro-boro 1000 rakaat, tarawih 20 rakaat ya. Loba anu bolong. Lamun imamna aki-aki telaku. Neangan imam gancang. Masya Allah 1000 rakaat. Nah, duduk di majelis ilmu dengan niat thalabul ilmi, walaupun acaranya walimatul arus, walaupun acara pengajiannya dilaksanakan di tempat hajatan, namun kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita menuntut ilmu, maka itu pahalanya jauh lebih baik, jauh lebih afdal daripada pahala melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah, kurang lebih ngahajak hayang sholat sunnah menang 1000 rakaat, iya moal mampu, moal kakaraktil 10 rakaat geus tunduk, geus sesoloyongan. Komo barang capek mah moal. Tapi alhamdulillah pahala yang begitu besar dapat kita raih dengan istiqomah duduk di majelis duduk di pengajian. Kita butuh pahala di akhirat karena kita pasti akan menuju akhirat. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, pokoknya pasti satu saat kita akan menuju akhirat. Dan memang sebenarnya hakikatnya kita sedang melakukan perjalanan menuju akhirat. Sudah 2 alam kita lalui. Pertama alam arwah. Ketika di alam arwah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh ruh yang ada di alam arwah, Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, ya, kami menyaksikan, kami membenarkan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kemudian alam kedua, alam rohim. Biasanya 9 bulan dalam kandungan. Kita pernah hidup di situ. Coba, sempit, tapi hidup itu kekuasaan Allah. Alam rohim sempit, dalam kandungan ibu sempit, pernah hidup kita. Itu kekuasaan Allah. Uyuhan tuh engapnya, padahal hujan delanya. Pantogi kita hiji-hiji eta parbutkeun bapana budak. Parbutkeun. Masya Allah. Dan sekarang kita sedang berada di alam ketiga, alam dunia. Dana yatmu dunia. Artinya sebentar. Dan mau tidak mau, satu saat kita akan melanjutkan perjalanan menuju alam yang keempat, alam berikutnya, alam barzah, alam kubur. Itulah rumah masa depan kita yang sebenarnya, alam kubur. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, pasti satu saat mau tidak mau
kita akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur. Kita akan hidup di alam kubur. Boleh jadi kehidupan kita nanti di alam kubur jauh lebih panjang, jauh lebih lama daripada kehidupan kita di alam dunia sekarang ini. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Oh, kalau begitu kita perlu bekal dong di alam kubur. Perlu. Kita butuh bekal. Bagaimana kita butuh bekal untuk menjalani kehidupan kita di alam dunia sekarang ini. Demikian pula kita akan menjalani kehidupan kita di alam kubur. Alamnya keempat, alam barzah. Kita butuh bekal untuk kebahagiaan kita di sana, untuk kenyamanan kita di sana, untuk kesejahteraan kita di sana. Bekal-bekal yang akan bermanfaat yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita di alam kubur adalah amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. Itulah yang akan menjadi bekal. Percaya tak? Makanya sholatlah sebelum disolatkan. Solu qabla an tusolu. Pengantin baru, siapapun, termasuk pengantin lama, yang ingin bahagia rumah tangganya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Mual berkah hidup lamun ninggalkeun sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man daholal qabra bila jadin ay bila amalin salihin maka annama raqibal bahra bila safina. Saha-saha jalma asup ke alam kubur entah mawa bekal, entah bawa amal soleh, entah bawa amal kebaikan, entah bawa amal ibadah, entah bawa amal sholat dan sebagainya. Oleh karena mungkin ketika hidupnya banyak memperturutkan hawa nafsu, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, banyak melalaikan perintah-perintah Allah, dia bilang, nanti saja sholat, nanti saja taubat. Akhirnya belum sempat sholat, belum sempat bertaubat, ajal kematian keburu datang menenggut nyawanya. Akhirnya mau tidak mau, dia harus dimasukkan ke alam kubur. Tidak membawa amal soleh, tidak membawa amal kebaikan, tidak membawa amal ibadah, maka annama raqibal bahra bila safina. Dia akan celaka di alam kuburnya, akan sengsara, akan nolongsok, akan bahaya modern. Diibaratkan seperti seseorang yang tenggelam di tengah-tengah lautan dalam yang luas. Sengsara. Apalagi kalau di alam kubur mendapat ajab kubur yang mengerikan. Masya Allah. Yuk orang nyanyi yuk. Di alam kubur kita sendiri, tiada lagi yang menemani. Di alam kubur kita sendiri, tiada lagi anak dan istri. Jika durhaka pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Jika tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Ayo. Bersolawat maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alam keempat. Nanti kita akan menuju alam-alam berikutnya. Kita akan hidup ribuan tahun di alam mahsyar. Seluruh umat manusia dari mulai umat Nabi Adam hingga umat Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, oleh Allah mereka akan dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing, lalu kemudian mereka digiring, dihalau, dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri ribuan tahun lamanya. Di sana kita tidak menemukan makanan, di sana kita tidak menemukan minuman, sehingga ribuan tahun lamanya kita kelaparan, lapar, perut melilit, sehingga ribuan tahun
Itu akan kita alami. Dan di sana pun kita butuh bekal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di alam-alam berikutnya seperti di alam mahsyar, di alam akhirat, akan bagaimanakah keadaan kita di sana? Nasib kita di sana, apa bahagia, apa sengsara? Maka tentu jawabannya adalah alam kubur. Kalau di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, insya Allah menuju tahap-tahap berikut di akhirat, dia akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak lagi dari Allah. Tapi kalau baru masuk alam kubur mendapatkan azab kubur, maka menuju tahap-tahap berikut ke alam akhirat, dia akan mendapatkan azab yang lebih keras, yang lebih dahsyat. Nauzubillah min. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal qabra awwalu manazil akhirah fa inna jaminu fama ba'dahu aisaru minhu wa ilam yanju fama ba'dahu asaddu minhu. Sesungguhnya alam kubur rumah masa depan kita yang pasti akan kita menjadi penghuninya, mau tidak mau. Sesungguhnya alam kubur adalah tahap pertama menuju alam akhirat. Maka jikalau seorang selamat dari azab kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka ia menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat akan selamat. Wa ilam yanju, dan jika ia tidak selamat di alam kubur, mendapatkan azab kubur, dihimpit oleh tanah, kemudian datang ular sujaul akro karena pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian alam kuburnya oleh Allah dijadikan hufrah min hufarin niran, lubang daripada lubang-lubang api neraka, terbakar. Ketika hancur tulang belulangnya, hancur kulitnya gosong, ulama nabidat juluduban dalam julu dan kue rohak dianjukul ajab. Kata Allah, kami ganti dengan kulit yang baru, dibakar lagi, hangus, gosong, kami ganti dengan kulit yang baru. Demikian seterusnya, ya jukul ajab, supaya ia merasakan ajab Allah. Nauzubillah min. Ini bukan main-main, akan kita alami. Kita di dunia sebentar, nggak lama. Kita di dunia mah harus banyak bersyukur, hidup apa adanya, qanaah, ya, cukup atau pas-pasan lah. Walaupun kita nggak punya mobil, pas butuh mobil ada, jangan perin. Saya nggak punya mobil tapi kemana-mana selalu pakai mobil, benar diantri Pak Jepri. Coba kalau saya punya mobil harus bayar pajak, harus nyetim, rusak dandan. Saya mah enggak, alhamdulillah. Makasih Pak Jepri ya. Mudah-mudahan Pak Jepri masuk surga bersama mobil-mobilnya ya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu kepada para pengantin, terutama pengantin baru, juga termasuk pengantin lama, kita semuanya ini, yuk kita bina rumah tangga kita mengikuti tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dasari, kita landasi rumah tangga kita agar bahagia dunia akhirat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti ajaran Rasulullah dan kita terapkan dalam membina rumah tangga supaya terwujud, tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bapak Ibu, kalau seseorang sudah berkeluarga, alhamdulillah. Neng email mana neng email? Neng Bobo. misalnya di kamar, kenal. Ke amplop. Oh, penghitung amplop. Amplop atau dihitung? Itu mah duit na we. Apa mau pikir? Si kuring ceramah kemana-mana sok diberi amplop. Mungkin pikir amplop eta. Kebutuhan amplop juga. Sore kene, kalau nggak mulai. Oke, memang mulai itu ajan heula. Kalau ajan kita setan nari dia, lari terbirit-birit bahkan terbentuk-bentuk. Ulah kata orang ngalah suka senang-senang di pengajikan itu maca doa-doa ajan, wow setan nimbrung. Sebab kita nanti anak nyetak anak, kamu jadi anak tentu orang mengharapkan anak yang sol minimal pengantin anyar, memeh tempur, ya, memeh tinju di atas ring, seronda 2 rondo minimal baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma rajatan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaiton dan jauhkanlah syaiton dari apa yang akan Engkau rijikan kepada kami berupa anak. Begitu. Ulah main gabres wae.
sama salakina di ruang tamu lah diuk kopi secangkir secangkir kopi sebatang rokok pamajikan geus di kamar siap make baju alibis teh tidak sarungit tak kira-kira habis secangkir kopi habis sebatang rokok ketuk pintu assalamualaikum nah ulah kieu ulah assalamualaikum ya ahlal kubur geblek sia mah pamajikan setelah dikubur assalamualaikum kieu assalamualaikum ya babar rahmah gitu assalamualaikum ya babar rahmah atau langsung dihitopkan kepada istri kita assalamualaikum ya babar rahmah keselamatan kesejahteraan untukku wahai pintu kasih sayang karena istri wanita punya pintu kasih sayang apabila pintu kasih sayang itu sudah diberikan kepada laki-laki maka akan timbul kasih sayang di antara kedua pintu. Apaan tuh? Jawab saya sendiri di rumah masing-masing. Ini pakai ini. Masya Allah dibuka pantok kereket kuning email teh dijawab kuning email alaikassalam ya sayyidal amin langsung cium tangan yang email kaca rogena dibulak balik kalau perlu dilu balik berarti genep kali nyium telapak tangan luar telapak tangan dalam genep sekali nyium 100.000 genep 1.000 alhamdulillah langsung cium kening nata cium kening salakina anisan nah lamun kabenar salakina tarang hideung sarua jeung nyium hajar aswad eta Masya Allah langsung tuluy salakina nyium kening pamajikan bari maca sholawat ada tata cara untuk melakukan sunnah rasul seperti itu enggak sembarangan karena itu dalam rangka nanti kalau umpama oleh Allah ditakdirkan dikehendaki perpaduan sperma suami dan istri menjadi anak insya Allah kalau kita mengikuti itu ke Rasulullah anaknya akan menjadi anak yang soleh kalau main gabres-gabres wae bukan kepareng non Allahu Akbar pada satu anak lagi ke situ pareng non Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisbatin falyattaqilla fi nisbil baqi ija di mana-mana tazawaja geus berkeluarga sapa al abdu seorang hamba Allah apabila seseorang sudah berkeluarga sudah menikah sudah punya istri sudah punya suami pakod istakmalan istakdin pakod maka sungguh teman-teman nyata istakmalah geus nyampurnakeun eta manehna anu berkeluarga nisbatin karena separuh agamana falyattaqillah maka hendaklah ia bertakwa penisbil baki pada separuh lagi sisanya jadi neng email Nisan alhamdulillah iya pas jantan suami istri sok secara agama sos secara hukum dari agama kira tadi kana itu akan gantos dan tadi siangnya tapi seberapa 10 nah alhamdulillah berarti neng email neng amel mohon maaf anda kasih tahu aja ya kalau salah dikasih tahu jangan kasih tempe neng amel sama Nisan itu sudah menyempurnakan separuh agamanya sisanya yang 50% lagi sisanya yang separuh lagi kata Nabi falyattaqillah hendaklah neng amel hendaklah Nisan bertakwa kepada Allah nah ketika neng amel dan Nisan bertakwa kepada Allah memelihara dirinya menjaga dirinya dari azab Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah terutama salat fardu 5 waktu dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah jangan sampai suami dayus atau istri nusuk kepada suami jauhkan itu larangan Allah maka berarti Neng Amel sama Nisan telah menyempurnakan agamanya 100%. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi budak orang anu buka pamajikan geus mahi umur
sudah layak, patut untuk berkeluarga, cepatlah cari jodoh. Ntar jodoh juga datang sendiri, ngapain dicari? Kan jodoh sudah ditentukan ketika kita usia 120 hari, usia 4 bulan berada dalam kandungan ibu. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menitipkan ruhnya ke sang jabang bayi dan menentukan 4 perkara, bikatbi rizkihi, menentukan rezekinya termasuk jodohnya, wa ajalihi dan umurnya, kemudian wa amalihi dan amal perbuatannya, kemudian wasakyun ausaidun, menetapkan bagian celakanya. Ngapain jodoh sudah tentukan, ngapain nyari-nyari olok duit, bobogohan udah olok duit, entar juga datang sendiri kalau udah waktunya mah. Lamun datang magelis, datang penyon, datang teh susurian sorangan kumaha. Cari ikhtiar dari jodoh yang baik, cari perempuan dari keturunan yang baik. Cari yang cantik nggak apa-apa, sebab istri Rasulullah juga cantik. Karena kalau punya istri cantik itu memberikan semangat luar biasa untuk kita berjuang. Cari, kan wanita dinikahi karena 4 perkara, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Kata Nabi, fajfar bijatidin, cari wanita yang bagus agamanya, cari wanita yang solehah, cari wanita yang berakhlak mulia, cari wanita yang ahli ibadah. Insya Allah. Sebab kalau seorang laki-laki sudah layak untuk berumah tangga, untuk berkeluarga, dan dia tidak mau berkeluarga, maka rugi. Sebab orang yang sudah berkeluarga mah, orang yang sudah berumah tangga mah, orang yang sudah beristri, orang yang sudah bersuami, itu 2 rakaat sholatnya lebih afdol daripada 70 rakaat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Uqairi, rakaatani minal mutajawiji afdalun min sabina rakaatan minal a'jab. 2 rakaat sholat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga itu jauh lebih afdol daripada 70 rakaat sholat yang dilakukan oleh orang yang masih membujang. Ya, karena amin. Sebab kawin sunnah Rasul, an-nikah sunnati. Pama rogibaan sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka ikutilah sunnahku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di dalam sorga. Nikah itu sunnah Rasul. Jadi kita nikah niatnya menjalankan sunnah Rasul, niatnya membina rumah tangga yang bahagia, niatnya mencetak keturunan yang soleh dan solehah. Insya Allah. Rasulullah bersabda, iya, jadi ayah bujangan. Lupa, saya kawin. Duda, ayah duda. Randa. Bisa saya setting kawin ke randa ya guys. Yang randa iya, randa jamur. Ini randa jamur. Jamur, janda muda di bawah umur. Kita main kita tuh. Cek, dukung kali ya? Wah. Aduh, jahat. Masya Allah. Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah telah bersabda kepada kami, ya masyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisaum fa innahu lahu wijaun. Kata Rasulullah, wahai para pemuda, kok yang dipanggil para pemuda bukan pemudi, karena para pemuda itu yang menikahi, kalau para pemudi yang nikahi. Nah yang disuruh kawin para pemuda, karena dia posisinya menikahi, mengawini. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian sudah mempunyai kemampuan untuk berkeluarga, falyatajawaz, maka hendaklah ia berkeluarga. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya yang demikian itu, berkeluarga itu, menikah itu lebih bisa memejamkan pandangan mata. Jadi matanya mau mata keranjang.
mata moal giras sebab geus boga di imah pamajikan. Kumaha lamun geus pamajikan masih kene mata keranjang. Tak eta jadi masalah eta. Masya Allah. Wa ahsanul farji, dan berkeluarga itu lebih memelihara menjaga kemaluan farji. Kata Nabi, wa malam yastati, dan barang siapa yang belum mempunyai kemampuan untuk berkeluarga, paling bisaum puasa. Bisi geus hayang kawin, tapi tan aya jodona, lobakeun puasa. Puasa lobakeun. Puasa nanti subuh di maghrib. Lobakeun puasa, lobakeun ngadoa, minta petunjuk kepada Allah, minta jodoh yang terbaik. Fa'innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu adalah merupakan tameng baginya. Di puasa bisa mengekang, mengendalikan hawa nafsu. Bapak Ibu, baik, kita doakan mudah-mudahan Neng Amelnya, Neng Amel oleh Allah dijadikan istri yang solehah. Sebab dunia ini perhiasan. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Cengkreng. Kata Rasulullah, dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan al-mar'atu sholihah, wanita yang sholihah. Ya, mudah-mudahan Neng Amel dijadikan wanita yang sholihah, yang taat kepada suaminya, yang hormat kepada suaminya, yang cinta sayang kepada suaminya karena Allah. Demikian pula suaminya sayang sama Neng Amel, menjaga Neng Amel, keselamatannya dunia dan akhirat, mendidik Neng Amel. Insya Allah kalau istrinya solehah, suaminya soleh, insya Allah dijamin yakin akan tercipta terwujud rumah tangga yang samawa, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya melahirkan putra putri yang soleh dan soleh. Masya Allah. Jadi awewe mah, lamun hayang rumah tanggana bahagia, jadilah wanita yang solehah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya tentang wanita yang terbaik, Rasulullah pernah ditanya tentang wanita yang terbaik, tentang istri yang paling terbaik. Kata si penanya, ya Rasulullah, perempuan yang seperti apa? Perempuan yang bagaimana yang paling terbaik? Nah, mudah-mudahan ini yang akan saya sampaikan mudah-mudahan kedengaran sama Neng Amel nih, sehingga Neng Amel mau merealisasikannya, sehingga menjadi wanita yang terbaik. Minimal jadilah istri yang terbaik di hadapan suami. Kata Rasulullah, allati tasuruhu ija nadar wa tuti'uhu ija amal wa la tukhaliquhu bi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, hadis nomor urut 3231 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, allati tasuruhu ijanador, wanita yang paling terbaik, istri yang paling terbaik menurut Allah dan Rasulnya adalah wanita, adalah istri yang menyenangkan suaminya ketika suaminya memandang kepadanya. Entah pamajikan, ayo tunjukkan wajah yang menyenangkan kepada suami. Suami balik di mana-mana sambut seperti Siti Aisyah, seperti istri Rasul. Siti Aisyah kalau Rasulullah pulang dari mana disambut, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintu, langsung cium tangan, langsung dikecup keningnya. Urang mah kadang-kadang sayang-sayangan terbobogohan ngumpul. Ya, kamu orang agak-agak hati-hati ya yang. Begitu ke rumah tangga, buka anak hiji, buka anak dua, anak tiga, anak empat, anak lima, geus rayun. Pastikan agak lebok sia. Emang batasnya ke mana tuh? Terembok itu, ulah gitu. Jadi sayang dunia akhir. Masya Allah. Para bapak, Siti Aisyah selalu menawarkan 3 hal kepada Rasulullah ketika Rasulullah pulang dari mana-mana. Ya Rasul, apakah mau makan dulu? Sudah siap di meja hidangan?
Kalau perlu aku suapin, harmonis, romantis. Yang kedua, Siti Aisyah menawarkan, ya Rasul, apakah mau mandi dulu barangkali gerah? Sudah siap airnya? Kalau perlu saya mandiin, saya ibakin. Yang ketiga, ya Rasul, apakah mau istirahat, mau tidur? Sudah siap kasurnya, sudah wangi. Kalau perlu saya kelonin. Nah, jadilah wanita yang seperti itu yang membahagikan suami. Kadang-kadang ini mah urang kumaha tuh dan, ini mah urang mana murun. Beda salaki baheula laun baik di mana-mana tarang ngucapkeun salam. Ayeuna salakina ngucapkeun salam, datos ngaji. Kiaina ngabah tentang keutamaan salam. Ngucapkeun salam, assalamualaikum. Nita, anak tuh buka tamu. Pas buka teh salakina. Gua teh saha sih ya kuningan. Allahu Akbar. Emang ulah itu salaki ngucapkeun salam. Kuduna atoh salaki urang geus sadar. Selama ini tidak pernah ngucapin salam. Sekarang mau ngucapin salam. Masya Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wanita yang paling terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa tuti'uhu tidak marah. Wanita yang mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan sesuatu kepadanya. Kade pamajikan tibang saukur salaki meta nyieunkeun kopi, mani kudu ngomong, mani kudu ngajawab, nyieun sorangan ya tuh, masih teu buka leungeun. Duduk kita pamajikan. Aing lo buka pajang itu, ceraikeun ka aing. Tapi laka ceraikeun, nasehatan heul. Heula. Itu kewajiban suami ngadiri itu. Masya Allah. Jadi suami istri itu wajib taat kepada suaminya, wajib. Apapun yang diperintahkan oleh suaminya, berat atau ringan, suka atau enggak suka, sepanjang perintah suaminya tidak bertentangan dengan hukum agama, wajib dilaksanakan oleh istri. Ini kewajiban istri, mentaati suami supaya mendapatkan ridho suami. Ayo mamru'atin matat wajau duhaan harodin daholatil jannah. Istri yang meninggal dunia mendapatkan ridho suaminya, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Jadi gampang pamajikan mah hayang masuk surga, taat ka salaki, nurut ka salaki sepanjang perintah salaki sesuai dengan ajaran agama. Tapi kalau suami menyuruh maksiat, jangan mau. Wajib istri menasihati suaminya, mengingatkan suaminya. Masya Allah. Nah itu. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Istri yang paling terbaik, istri yang solehah, istri yang akan membawa suaminya masuk ke dalam surga, membawa anak-anaknya masuk ke dalam surga. Istri yang paling terbaik kata Rasulullah adalah la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Suami istri yang tidak menyelisihi, suaminya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Artinya istri yang terbaik kata Nabi, istri yang selalu mengedepankan, istri yang selalu mengutamakan, istri yang selalu mendahulukan keinginan suaminya, mendahulukan, mengutamakan, mengistimewakan selera suaminya. Contoh misal Pak salaki urang teh ieu ka awewe khusus lain aja ka awewe panganten anyar ke panganten lila ke beubul. Misal nih suami kita tidak suka kepada istrinya kalau istrinya pakai baju jenis tertentu. Nah, kalau suami tidak suka melihat istrinya memakai baju jenis tertentu dan melarangnya, padahal baju itu baju kesukaan istrinya, maka istri yang solehah, istri yang taat, pasti dia tidak mau memakainya. Dia mengedepankan keinginan suaminya, mengedepankan selera suaminya, tidak mengedepankan selera pribadinya. Istri yang solehah.
Jadi banyak mengalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokoknya istimewa ya. Cekangnya Nabi ke. Ija sholatil maratu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti. Cek Kanjeng Nabi, apabila seorang istri menjaga sholat 5 waktunya, bulan Ramadan datang, ia berpuasa Ramadan, dan ia pandai menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya dari gangguan laki-laki yang lain, tidak berani keluar kalau suaminya nggak ada di rumah. Kemudian ia atau jauh-jaha, dia taat kepada perintah suaminya, jaga sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan diri dan taat kepada suami. Nah, apabila 4 perkara ini dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, maka kata Rasulullah, kilalaha, nanti di hari kiamat akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti. Dikatakan kepada wanita tersebut di hari kiamat, silahkan engkau masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kau sukai. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat penjaga pintu surga yang 8. Hei para malaikat, buka pintu surga yang 8. Ada seorang hamba Allah yang solehah, seorang istri yang soleh akan masuk ke dalam surga. Buka, jangan dilarang. Biarkan dia masuk surga lewat pintu mana saja. Itulah keuntungan dari wanita yang solehah.